7 korek api unik yang gak bakalan kalian pernah lihat seumur hidup. Dan yang terakhir bentuknya jijik banget. Yang pertama bentuk dadu. Kita tinggal nyalain koreknya dari atas dan dadunya jadi warna-warni kayak gini. Kedua, korek api bentuk tang. Cara nyalainnya tangnya tinggal ditekan aja. Ketiga, korek api kartu. Kita tinggal geser koreknya kayak gini dan apinya berubah jadi warna hijau. Korek api keempat bentuk kopi. Ini sih mirip sama kopi beneran ya. Gagangnya tinggal ditekan kayak gini dan apinya bakal langsung nyala. Kelima, korek api bentuk palu. Bukan buat dipukul, nyalainnya tinggal ditarik aja dan apinya keluar deh. Keenam, korek api pemadam kebakaran. Bagian atasnya juga tinggal dicetak dan apinya langsung nyala. Terakhir, korek api WC. Bagian flashnya kita ambil, habis itu buka bagian tutupnya dan tinggal ditekan deh. Ini sih apinya gede banget. Ini telepon kuno, sedangkan ini telepon biasa. Dan dipakai orang zaman dulu buat komunikasi. Dan hari ini kita bakal tes sejauh apa telepon ini bisa dipakai. Mulai dari 2 meter. Dan hasilnya 2 meter masih bisa, kita lanjut 5 meter. apakah masih kedengeran? Masih juga. Jarak ketiga 10 meter. Ini dari lantai 2 dan apakah suaranya masih kedengeran? Ternyata 10 meter masih bisa. Lanjut 30 Ini meter. sih jauh banget ya. Dan ternyata pas gue coba ngomong udah gak kedengeran. Nggak bisa denger apa-apa. Daripada pakai telepon ini, mendingan pakai Realme 15T aja, lebih praktis. Desainnya cakep banget dan jujur ini mirip banget sama iPhone. Tapi harganya cuma 30% dari iPhone. Bahkan kapasitas baterainya 7000 mAh. 2 kali lebih banyak daripada HP lain. Buat urusan kamera nggak perlu diraguin lagi. Bahkan udah ada fitur AI edit gini. Realme 15T juga udah tahan air. Karena udah dilengkapi IP66, 68, 69 best waterproof dan udah 5G juga. Buat kalian yang lagi nyari HP, gas beli Realme 15T aja. 3 lipatan kertas ilegal yang kalian nggak bakalan pernah tahu. Lipatan pertama, bom kertas. Yang kalau dibunyiin suaranya keras banget kayak bom. Makanya gue langsung lipat kertasnya. Lipatannya udah jadi dan suaranya. Lipatan kedua, senjata ninja. Yang katanya ujungnya tajam banget sampai bisa pecahin balon gini. Langsung aja gue bikin lipatan ilegalnya. Dan bikinnya rada susah sih karena butuh lem tembak segala. Tapi akhirnya udah jadi. Langsung aja kita tes apakah kertasnya bisa pecahin balon. Dan ternyata bisa. Lipatan ketiga, roket kertas. Yang katanya bisa bikin pesawat kertas terbang lebih jauh. Pertama langsung aja gue bikin pesawat kertasnya. Habis itu bikin launchernya. Dua-duanya udah jadi, langsung aja kita tes. Pertama coba pesawat kertasnya aja. Yang pas dilempar jaraknya cuma segini. Tapi kalau pakai launchernya cuman lebih jauh dikit sih. Katanya bingkai ini nggak bakalan bisa hancur. Udah banyak yang coba tes dan bingkainya beneran bisa nahan barang sepanjang apapun. Kita mulai dari 1 cm. Dan buat tes yang pertama, bingkainya masih aman. Kita lanjut 3 cm. Apakah 3 cm bisa hancurin bingkainya? Ternyata 3 cm masih bisa ditahan. Lanjut 5 cm. Apakah masih bisa masuk? Dan ternyata masih bisa dong. Lanjut 10 cm. Ini udah lumayan panjang banget sih. Tapi ternyata masih bisa. Tapi kita coba lanjut ke 12 cm. Apakah gue masih bisa masukin HP ini? Dan ternyata 12 cm ternyata masih bisa. Lanjut 15 cm. Dan ternyata pas pisangnya ditaruh ke bingkainya, Kalau ini pisangnya yang hancur. Ada berapa kursi penonton di stadium terbesar di Indonesia? jujur gue penasaran banget sih. Karena ini kursinya banyak banget. Jadi gue mulai duduk dan gak lama habis itu ternyata gue udah rada pegel. Tapi gue masih harus hitungin kursi lebih banyak lagi. Bangku bagian sini udah, sekarang kita ke sebelahnya. Jadi gue lanjut ngitungin dan makin lama gue makin capek banget. 1561. Ini gue udah mulai lama sih duduknya. Capek banget. Meskipun udah capek gue gak bakalan nyerah karena masih banyak yang harus dihitung. Jadi gue tetap lanjutin dan lanjutin lagi ke sebelahnya. Masa gue udah semenit ini kalian belum follow? Dan setelah beberapa bangku kemudian, stadiumnya udah mau tutup dan gue baru bisa dudukin. 2305 bangku. Barang apa aja yang bisa dipotong sama uang? Karena katanya kalau kita bikin lingkaran terus dimasukin ke alat ini, bisa bikin benda apapun kebelah. Dan hari ini gue bakal tes keempat benda. Di sini gue udah punya alat sama uang yang gue bentuk jadi mata bor. Level pertama, pisang. Apakah pisang ini bisa kepotong? Dan ternyata kepotong dong. Ternyata pisangnya beneran robek. Level kedua, sabun. Apakah sabunnya juga bisa kepotong? Ternyata bisa juga. Bahkan sabunnya juga bisa bolong kayak gini. Lanjut level ketiga, soda. Apakah kali ini uangnya bakalan kalah? Dan ternyata uangnya masih terlalu kuat dan botolnya jadi bolong kayak gini. Lanjut level terakhir, laptop. Apakah laptop bisa hancur? Tapi sebelum dipotong, karena gue lapar dan belum sarapan, gue mau bikin nasi lor, nasi sosis telur yang bikinnya gampang banget. Caranya campur kecap asin, gula, cabai bubuk sama saus tomat, terus tambah 4 sendok air. Langsung aja kita masak telur, sosis kanzer, dan tuang bumbu yang udah kita bikin tadi. Kalau udah jadi langsung taruh di nasi hangat dan ini wangi banget sih. Gila, ini enak banget, cocok banget buat kalian yang sering lapar lagi meskipun habis sarapan. Protein di nasi lor ini bisa bikin kita kenyang lebih lama. Apalagi nasi lor ini juga ada proteinnya yang kasih energi ekstra. Gampang banget sih ini dibikinnya. Sopan terakhir, Kalian juga harus recok sih. Lanjut ke laptop. Apakah laptop bisa dipotong? Dan ternyata jadi gini dong. Tapi uangnya hancur. katanya spray ini bisa hilangin semua noda di kaos putih. Hari ini gue mau ngelakuin 3 tes buat uji kebenaran. Tes pertama, pakai coklat. Ini baju gue udah kena full coklat. Kira-kira bisa hilang gak ya? Ngomong-ngomong tentang coklat, gue suka banget sarapan roast
susu yang bikinnya gampang banget. Roti doang, terus tinggal oles cimori oat milk yang rasa coklat ini dan bisa langsung dimakan. Enak banget, creamy dan teksturnya lembut banget. Karena dipanggang ada sensasi panas dingin yang unik banget. Selain coklat, kalian bisa bikin roti isi susu pakai cimori oat milk rasa ini. Kalian juga harus cobain raw susu sih. Gampang bikinnya, enak rasanya. Apakah spraynya bisa hilangin coklat? Dan ternyata bisa dong. Lanjut tes kedua, pakai semangka. Langsung aja semangka ya gue taruh ke badan. Ini baju gue udah kotor merah gini. Apakah spraynya bisa hilangin kotorannya? Dan ternyata warnanya lumayan pudar tapi nggak bisa hilangin nodanya. Lanjut tes terakhir, pakai kopi. Kopinya udah dituangin. Sekarang kita bakal coba bersihin pakai spraynya. Apakah spray ini bisa bersihin baju gue dari kopi? Dan setelah berkali-kali semprot, dan ternyata juga bisa bersih lagi. Katanya kacamata ini bisa bikin kita ngeliat ikan lebih jelas. Udah banyak yang coba dan berhasil. Dan hari ini gue bakal tes di 3 tempat berbeda. Tes pertama, di got. Apakah kacamata ini bisa bantu lihat ikan di got? Ini sebelum pakai kacamata dan setelah pakai, gotnya jadi kelihatan kayak gini. Ternyata lumayan banyak ikan kecil-kecilnya. Tes kedua kita coba di kali. Jadi langsung aja gue pakai kacamatanya dan cari ikannya. Ini tampilan sebelum pakai kacamata dan ini sesudah. Menurut kalian ada bedanya nggak? Tes ketiga, di laut. Ini sebelum pakai kacamata dan kali ini kalau pakai kacamata kelihatan lebih jelas banget sih. Apakah alat ini benar bisa angkat semua jenis cairan? Karena katanya udah banyak yang coba dan berhasil. Dan hari ini gue bakal tes pakai 5 cairan. Pertama kita coba ke saus cabe. Apakah saus cabai bisa diangkat? Dan ternyata bisa keangkat semua. Kedua, pakai madu. Apakah madu bisa diangkat? Dan madu juga bisa keangkat semua. Lanjut cairan ketiga, pasta gigi. Apakah cairan yang lebih kental bisa diambil? Dan tentunya bisa dong. Keempat, kita coba slime. Apakah alat ini bisa ambil slime? Ternyata slime juga bisa keangkat. Cairan terakhir pakai telur. Tapi pas gue coba, telurnya nggak bisa keangkat sama sekali. Ternyata telur nggak bisa dong. Lagi pengen maca deh. Gue bikinin ya. Pertama gue cari rumput dulu, dan gue bakal ambil ujungnya doang. Rumputnya udah kekumpul. Sekarang tinggal kita blender. Jadi gue mulai blenderin, dan meskipun awalnya susah banget hancurnya, tapi akhirnya berhasil jadi kayak bubuk gini. Sekarang kita lanjut bikin cairan macanya, dan ini udah hampir jadi sih. Langsung gue siapin susu, dan langsung aja gue tuang macanya. Jujur macanya nggak sebagus yang kayak orang lain bikin, makanya gue langsung aduk. Macanya udah jadi, sekarang kita kasih ke Edwin. Kira-kira Tun bakalan suka nggak ya? Wis, cobain ya. Ya. Apakah dia bakalan suka? Mau kemana? Mau mancing? Gak boleh, mancing di rumah aja. Jadi pertama gue cari wadah buat kolam pancingnya. Kayaknya ini cukup deh. Langsung aja gue gambar bagiannya, dan selanjutnya kita bakal potong bentuk kotaknya. Kalau udah, next tambahin kertas kaca ke seluruh lubangnya. Harusnya Edwin gak ada alasan buat pergi mancing lagi sih. Udah jadi belum kolamnya? Duh, bawel banget sih. Nih makan dulu aja biar diem deh. Wih, apaan tuh? Ini tuh rusaknya Genzi. Cuman gua tinggal dicocol Cimori Yogurt Bites. Bikinnya gampang. Cuman gua sama Cimori Yogurt Bites doang, gak banyak komposisinya. Rasanya enak banget, buahnya seger, terus yogurtnya creamy dan juga ada ekstra topping nata de coconya. Kalian kalau makan rusak Genzi ini bakal pakai buah apa? Lanjut kita tambahin batu-batuannya, tambahin air, terus tambahin ikan, dan akhirnya kalau buat es mancing udah jadi. Masa mancingnya kayak gini? Apakah Indomie goreng campur ayam bawang beneran seenak itu? Karena di sini gue udah ada chef buat nilai keenakannya. Gue udah ada 2 jenis Indomie, sekarang kita langsung bikin. Karena lagi viral banget resep Indomie ini dari King Aloy. Mie goreng sama ayam bawang. Jadi pertama langsung kita masak mie-nya, dan sambil tunggu matang kita bakal campurin bumbunya. Beberapa menit kemudian mie-nya udah matang, langsung aja kita taruh ke mangkok, Tambahin kuahnya dikit. dan langsung gua aduk. Ini sih wangi banget. Indomie udah jadi, sekarang kita kasih ke kokinya. Kira-kira dia bakal kasih nilai berapa ya? Jadi dia langsung cobain, dan dia kasih nilai 7/10 sih. Cuma 5% orang di Indonesia yang bisa sebutin kalimat-kalimat ini tanpa salah. Dan kalimat yang terakhir hampir nggak mungkin bisa diucapin sih. Kita mulai ke kalimat pertama. Ini harusnya masih gampang sih. Kalian juga cobain ngomong ya. Tapi apakah orang ini bisa? Ular melingkar-lingkar di atas pagar bundar. Kalimat pertama masih benar. Lanjut kalimat kedua. Apakah anak kedua bisa? Kuku kakekku kaku karena kedinginan ketika kakekku kena kram di kaki. Meskipun hampir salah dikit, tapi anak ini masih bisa juga. Kalimat ketiga. Dan kali ini gue bakal suruh cowok gue. Segar tanpa sugar, 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 segar tanpa Bener sugar. semua dong. Nah, gue ada minuman yang segar tanpa sugar. Ini Cimori Yogurt Drink Zero Sugar yang ada fiber dan kalsium juga. Gila, abis minum Cimori Yogurt Drink Zero Sugar ini capeknya langsung hilang. Rasanya segar, nggak asam, tanpa tambahan gula. Bener-bener segar tanpa sugar. Dan kalimat terakhir ini yang paling susah sih. Apakah anak ini bisa sebutin? 3. Raja rela berlari, relanya rela berulang kali, berlari rendah, berlari ringan, berlari rapi di beremputan, rela terus berlari tanpa ragu, rela berulang kali, berlari sampai raja merasa riang. Ternyata masih bisa dong.
Mana yang lebih banyak nampung darah manusia? Pertama, pembalut biasa. Kita coba masukin 100 ml dulu. Pembalut biasa sih cepet nyerap airnya, jadi gue langsung tuangin. Ini udah 100 ml dan penuh banget sih. Sampai-sampai airnya netes kayak gini, tapi bagian belakangnya masih kering. Kedua, pembalut kain. Kita coba masukin air 100 ml juga. Jujur gue di awal rada skeptis sih sama pembalutnya, tapi ternyata nyerapnya juga cepat. Ini udah 100 ml dan masih bisa tahan. Lanjut ketiga, tampon. Cara pakainya ini didorong kayak gini, terus tinggal ditarik. Ini udah 100 ml, kita coba cek dia bisa nyerap berapa mili. Langsung aja gue taruh dan nyerapnya cepet banget. Tamponnya jadi kayak gini. Tampon bisa nyerap 50 mili dong. Lanjut barang keempat, menstrual cup. Cara pakainya kalian tinggal lipat kayak gini dan tinggal dimasukin aja. Kira-kira bisa nampung berapa mili ya? Dan ternyata menstrual cup bisa nampung Ternyata bisa nampung 30 mili aja. 5 serutan unik yang pastinya kalian gak bakalan pernah lihat. Serutan pertama, dinosaurus. Serutannya ada di dalam mulutnya, tapi selain serutan, ini juga bisa jadi kotak pensil karena ada tempat penggaris, terus di bawah perutnya ada tempat staples sama penghapus. Dan kalau tarik ekornya, ternyata ada pensil. Lanjut serutan kedua, serutan jam. Nyerut pensilnya dari samping, selain serutan juga ada penghapus dan pembersihnya juga. Ketiga, serutan elektrik. Di sini kita butuh baterai dan cara pakainya kita tinggal tekan pensil kayak gini, terus pensilnya otomatis keserut deh. Keempat, serutan Lego. Jadi kita bakal dapat Lego yang belum dirakit dan panduannya. Dan setelah dirakit bentuknya jadi kayak gini. Dan kalau mau serut pensil tinggal serut dari belakang. Terakhir, serutan jumbo. Serutan ini bukan buat pensil jumbo tapi buat sayur. Caranya tinggal dimasukin gini dan serut aja kayak biasa. Apakah gue bisa menyelinap masuk ke stadium dengan pura-pura jadi pemain bola? Karena katanya ada ruangan rahasia di dalam stadium yang cuma boleh dimasukin pemain bola. Jadi gue udah pakai baju bolanya, harusnya udah meyakinkan kan. Terus gue coba lewatin security dan gue bisa masuk. Meskipun tahap pertama berhasil, tapi nantinya gue bakal ketemu tantangan yang lebih berat lagi. Jadi pas awal gue masuk, ternyata gue sampai ke tengah-tengah stadiumnya. Ini sih gede banget. Terus gue lanjut keliling dan gue ketemu kantor yang bisa buat kerja. Ini sih kayak ruang media gitu ya. Abis itu gue masuk lagi ke ruangan pers buat wartawan. Gue udah cocok banget jadi pemain bola kan. Pas gue lagi pura-pura jadi pemain, tiba-tiba gue denger ada staff yang mendekat ke sini. Makanya gue langsung lari dan cari tempat sembunyi lain. Gue langsung naik ke lantai 5 dan di situ harusnya aman sih. Ini ruangannya keren banget. Kita bisa rapat sambil nonton bola loh. Pas keadaan udah mulai aman, gue keluar dan turun lantai lagi. Di sini gue ketemu satu area yang gede banget. Dan pas gue cari tahu, tempat ini bisa dijadiin tempat gathering, seminar, nikahan sama ulang tahun juga. Dan gilanya dari tempat ini, kita bisa langsung keluar dan ngeliat lapangannya langsung. Abis itu gue lanjut cari ruang rahasianya di atas. Tapi gue malah ketemu trek lari yang ngelilingin stadiumnya. Dan yang buat kaget ada view-nya juga dong. Jujur gue bingung sih di mana ruang rahasianya. Makanya gue lanjut cari dan ini momen yang gue tunggu-tunggu. Karena ternyata gue ketemu ruang rahasia yang cuma pemain bola bisa masukin. Ini tempat rahasia pemain bola buat istirahat. Nah, buat teman-teman yang mau pakai area JIS bisa langsung follow YouTube, Instagram, sama TikToknya. Atau juga bisa hubungin admin buat informasi lebih lanjut. Ini cairan paling berbahaya yang ada di dunia. Yang katanya bisa hancurin semua jenis logam. Dan hari ini gue bakal ngelakuin 3 tes buat uji kebenarannya. Tes pertama, pakai sendok. Langsung aja gue keluarin cairannya. Apakah sendok ini bisa hancur? Dan setelah nunggu beberapa jam, lapisan atasnya jadi kekikis gini. Lanjut tes kedua, pakai panci. Apakah pancinya juga bisa tahan? Dan ternyata pas pancinya gue tekan, langsung bolong dong. Ternyata pancinya jadi bolong. Lanjut tes ketiga, pakai laptop. Langsung aja kita taruh cairannya. Cairan merkuri ini beneran bahaya banget sih. Apalagi sekarang banyak banget skincare yang mengandung merkuri. Bayangin muka kalian kena cairan ini. Skincare yang mengandung merkuri itu lengket terus bau juga. Nah, daripada pakai merkurian, Mending pakai yang kuning juga tapi udah terbukti Bepom. ini gitu retinoid moist. Iritasi banget. Gak buat kulit kering malah lembapin kulit. Pas dipakai malamnya, pagi langsung glowing banget karena ngandung HPA dan retinol yang bikin kulit jadi halus. Harganya cuma 40 ribuan, mending kalian coba sekarang. Lanjut ke laptopnya. Apakah laptopnya bakalan hancur? Dan ternyata bagian yang kena kekikis juga. Seberapa kuat kaca mobil? Karena katanya kaca mobil susah banget ngancurin meskipun udah dipaluin kayak gini. Tapi karena gue nggak mau pakai kaca mobil gue beneran, gue bakal pakai kaca di pintu mobil ini. Mulai tes pertama, pakai bantal. Dan pastinya gak bakalan bisa hancur. Tes pakai bantal nggak bisa hancur, kita coba pakai tinju gue. Apakah kaca mobilnya bisa pecah? Dan ternyata nggak bisa dong. Ketiga, pakai tongkat baseball. Harusnya kali ini bisa sih guys. Dan ternyata kok nggak bisa ya. Jadi gue coba pukul sampai aku kecapean. Ternyata tetap nggak bisa pecah. Lanjut alat keempat, alat khusus pemecah kaca. Yang katanya bisa pecahin kaca manapun. Tapi sebelum lanjut ke alat terakhir, gue butuh tenaga dulu guys. Minum dulu biar semangat lagi. BTW banyak yang suka takut minum manis karena katanya bikin sugar spike. Gue jadi penasaran. Sebelum minum gue sempet tes gula darah gue dan hasilnya segini. Tapi karena gue udah minum, sekarang kita bakal lanjut aktivitas lagi. Dan dalam waktu 2 jam gue bakal tes gula darah lagi. Oke lanjut. Alat pemecah kaca. Dan biar aman gue bakal tempel di kayu kayak gini. Dan apakah bisa pecah? Meskipun udah berkali-kali gue pukul, ternyata nggak pecah dong. Ternyata pakai alat ini nggak bisa. Harus dipecahin pakai alat apa lagi ya? Dan 2 jam kemudian gue tes lagi gula darahnya dan hasilnya masih stabil banget. Jadi intinya minum manis itu nggak apa-apa asal kalian tetap gerak aktif. Hidup manis tapi tetap seimbang.